Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafli dari kelas K5A angkatan 57 NIT 572011317505. Mungkin ini akan jadi wejangan di awal video. Saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian, jika suatu saat nanti akan melaksanakan Prada, jangan pernah malu untuk bertanya apapun kepada siapapun di tempat teman-teman nanti kantor atau Prada. Karena jujur ilmu tata laksana angkutan laut dan kepelabuhan ini sangat luas dan belum tentu dalam waktu 1 tahun kalian bisa mencerna ilmu sebanyak itu karena saking luasnya. Tapi paling tidak kalian itu bisa mendapatkan headlines atau garis besar tentang gimana sih kinerjanya, gimana sih SOP-nya, gimana sih pelayanannya di tempat Prada kalian. Paling tidak kalian itu mengetahui, oh gimana sih cara kerjanya di KSOP, gimana sih cara kerjanya di Pelindo, oh gimana sih cara kerjanya kalau di crewing, oh gimana sih SOP-nya kalau di agen, oh gimana sih cara kerjanya kalau di logistik, dan lain-lain. Karena ingat, posisi kalian ini adalah kadet. Kadet bertugas untuk bertanya, belajar sebanyak-banyaknya, karena ketika kalian nanti menjadi seorang perwira transportasi laut, ya kalian harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kadet-kadet atau junior-junior kalian nanti saat kalian bekerja. Lagi di mana kalian posisi sekarang adalah kadet, tugas kalian ketika Prada itu adalah latihan bekerja. Jangan sampai kalian itu terlena. Kalian itu bukan bekerja, bukan untuk mencari uang, tapi mencari ilmu. Dimana uang saku mungkin adalah bonus dari perusahaan untuk kalian. Tapi jangan sampai kalian terjerumus untuk melakukan bisnis-bisnis di luar perusahaan yang mungkin saja berakibat fatal untuk kalian sendiri. Oke, kembali ke pokok pembahasan di mana saya akan membahas tentang sedikit pengalaman saya saat saya berkecimpung di dunia pelabuhan selama Prada. FYI nih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi sebelum saya mulai Prada, saya pernah iseng ikut lomba esai yang diselenggarakan oleh GICT, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang terminal peti kemas di Jakarta, dengan hadiah utamanya yaitu berkeliling GICT selama 3 hari 2 malam, di mana menjadi kesempatan untuk para pemenang untuk belajar dan lebih dekat dengan GICT itu apa sih. Jadi secara garis besar GICT itu adalah terminal peti kemas berskala internasional yang menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia, di mana semua peralatan sistem yang digunakan itu serba canggih. Saya praktik darat pertama kali di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang crewing, yaitu PT Lautan Jaya Hasana di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana saya belajar dimulai dari perekrutan kru kapal, sertifikat dan kualifikasi berkas persyaratan untuk kru kapal, pengurusan sijil, pengesahan PKL di Syah Bandar, hingga persiapan keberangkatan kru yang akan on board ke bandara. Juga saya belajar menata berkas, menyimpan berkas, membuat permohonan visa untuk kru kapal, MCU, PCR test, dan sebagainya. Setelah itu, untuk Prada saya yang pertama ini berlangsung dari bulan Agustus hingga bulan Oktober selama 3 bulan, dan pada saat ini saya pindah Prada di sebuah instansi di Surabaya, yaitu kantor Syah Bandar Utama Tanjung Perak, Surabaya. Baru berjalan sekitar hampir 1 bulan, dan di KSU saya belajar di mana ada 31 layanan yang diberikan oleh
instansi ini, mulai dari keselamatan kapal, status hukum kapal, penjagaan, patroli, dan sebagainya. Di Syah Bandar ini, selama saya kurang lebih 1 bulan di Syah Bandar, saya mendapatkan jadwal di mana nanti saya akan digilir satu persatu ke setiap seksi yang ada setiap 2 minggu karena saya kontrak selama 6 bulan. 2 minggu pertama kemarin saya ada di PPSA, Pusat Pelayanan Satu Atap. Sekarang saya pindah di seksi kepelautan di mana saya mengurus buku pelaut, masa layar, safe manning, daftar kru list, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila teman-teman tertarik tentang bagaimana sih cara kerja atau SOP yang ada di crewing ataupun yang ada di KSU, nanti saya akan buatkan video di part selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sukses deh buat kuliah kalian.